Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan sebelum salat Isya kita sudah sampai kepada pembicaraan cara mendidikkan sholat kepada anak. Yang keempat yaitu menjelaskan hukum orang yang meninggalkan sholat. Maka kita katakan hukum orang yang meninggalkan sholat dibagi menjadi dua. Meninggalkan karena menolak kewajiban sholat, maka ini kafir, keluar dari agama Islam dengan ijma' para ulama. Yang kedua adalah meninggalkan sholat karena malas. Meninggalkan sholat karena malas ini juga dibagi menjadi dua. Meninggalkan sholat seluruhnya karena malas. Meninggalkan sholat seluruhnya karena malas. Dan ini pendapat yang dikuatkan adalah bahwa meninggalkan sholat seluruhnya karena malas adalah kafir, keluar dari agama Islam. Taib. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang paling tegas dulu ya, meskipun tidak sesuai dengan ayat Quran atau hadits Rasul. Dalil yang paling tegas dahulu diantaranya adalah yaitu hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Jika meninggalkan salat, maka tidak ada lagi jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya Buraidah al-Husayb radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innal ahda alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Yang artinya sesungguhnya perjanjian antara kami kaum muslimin dan mereka kaum kafirin adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Ini dalil yang begitu tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun dalil dari ayat Al-Qur'an di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 59, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa aman." Maka akan ada pengganti setelah mereka, orang-orang yang buruk, yang menyia-nyiakan sholat, mengikuti syahwat. Mereka akan menemui ghayya. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, mengikuti syahwat, kecuali orang yang bertobat dan beriman. Ini menunjukkan bahwa ketika mereka menyia-nyiakan sholat, maka mereka bukan orang yang beriman. Ketika mereka menyia-nyiakan sholat, maka mereka bukan orang yang beriman. Kemudian dalil yang lain dari Al-Quran yaitu surat Ar-Rum ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin." Dan dirikanlah oleh kalian seluruhnya salat dan janganlah kalian termasuk orang-orang musyrik.
Para ulama menjelaskan berdasarkan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tanda mereka adalah orang-orang musyrik ketika mereka meninggalkan sholat. Ini penjelasan disebutkan di dalam kitab Ta'zim Qadris Salah yang ditulis oleh Imam Al-Marwazi rahimahullahu ta'ala. Nah, ini dijelaskan kepada anak bahwa meninggalkan sholat karena malas, apalagi meninggalkan sholat sama sekali, maka ini keluar dari agama Islam, tidak dianggap muslim lagi. Nah, kemudian yang kedua, meninggalkan sholat karena malas dan sesekali. Meninggalkan sholat karena malas dan sesekali dia tinggalkan. Kadang dia sholat, kadang dia tidak sholat, dan seterusnya. Maka yang seperti ini wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Mengapa demikian? Karena hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Begitu juga hadis yang lain. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad dari Ummu Aiman radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tatrukis salata muta'ammidan, fa innahu man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa rasulih." Janganlah kamu tinggalkan salat dengan sengaja. Sesungguhnya siapa saja yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah telah terlepas darinya jaminan Allah dan Rasulnya. Artinya keluar dari agama Islam, ya. Dan ini juga sesuai dengan perkataan para ulama salaf bahwa yang tidak sholat tidak ada bagiannya dalam Islam, seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalam kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Umar bin Khattab berkata, "La hadza fil Islam liman taraka as-salah." Tidak ada bagian apapun sedikit pun dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan sholat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian juga riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, ketika Imam Mujahid bin Jabr, seorang tabi'i ahli tafsir, bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya makana yufarraqu bainal kufri wal Islam indakum fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membedakan antara kekufuran dan keislaman di tengah-tengah para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menurut kalian apa? Maka Jabir radhiyallahu anhu menjawab, as-salah, salat. Nah, ini tekankan kepada anak-anak kita bahwa malas mendirikan sholat, kadang tidak sholat, tetap keluar dari agama Islam. Dan masih banyak perkataan-perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan Allah memudahkan saya menulis buku judulnya Untukmu yang Masih Meninggalkan Sholat. Dan ini sudah saya sebar di internet. Silahkan cek, insya Allah bisa dicetak gratis, dibagikan kepada siapa saja, silahkan. Dan saya tidak menjual buku yang saya tulis, saya wakafkan itu untuk kaum muslimin. Saya tidak menjual buku yang saya tulis. Ada beberapa buku yang saya tulis, alhamdulillah, di antaranya Untukmu yang Masih Meninggalkan Sholat, Terhina Karena Hutang, kemudian Beginilah Wanita Muslimah Berpakaian, kemudian Pasti Dapat Lailatul Qadar. Itu semua ada di internet insyaallah, dan bisa di-download, diperbanyak, disebarkan, dan saya mohon disebarkan, dicetak tanpa harus izin, silahkan, asal jangan dijual. Ya, baik. Kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kita juga menjelaskan kepada anak yang kelima
yaitu hukuman ataupun siksa bagi yang meninggalkan sholat. Nah, sebutkan saja ini siksanya. Di antaranya yaitu orang yang meninggalkan sholat disiksa di alam barzakh, di dalam kubur, dengan cara dia disuruh berbaring, lalu kepalanya dilempari oleh seseorang dengan batu terus menerus sampai hari kiamat. Nah, ini menjadi teringat terus nanti anak akan hal ini. Kalau ninggalin sholat itu nanti di kuburan disuruh berbaring, lalu dilempari batu kepalanya dilempari batu terus menerus sampai dibangkitkan hari kiamat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, yaitu Rasulullah SAW pernah diperlihatkan kepada beliau, yaitu ceritanya begini: wa inna ataina ala rajulin muttaya', kami mendapati seorang sedang berbaring, wa idza akharu qa'imun alaihi bisakhra, kemudian ada orang yang berdiri dengan membawa sebongkah batu, wa idza huwa yahwi bisakhrati li ra'sihi, orang tadi melemparkan batu tersebut kepada kepala yang berbaring tadi, fayathlaghu ra'sahu fayatahadhadul hajaru hahuna, maka kemudian kepalanya pecah, hancur, dan batunya menggelinding ke sana kemari. Fayatba'ul hajar fayakhudhahu, kemudian orang tersebut mengikuti batu tersebut dan mengambilnya. Fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kan, orang tersebut tidak kembali kecuali kepala yang tadi hancur akan kembali seperti semula. Thumma ya'udu alaihi fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marrata al-ula, kemudian dia lakukan kembali sebagaimana yang dia lakukan pertama kali, terus seperti itu sampai dibangkitkan hari kiamat. Di akhir hadis bahwa malaikat yang memperlihatkan kejadian itu sampai-sampaikan Rasulullah SAW mengatakan, subhanallah ma hadzani rajulan, maha suci Allah, ada apa dengan dua orang ini? Di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu rajul yanamu ya'khudul Qur'an fayarfudhu wa yanamu 'anis salatil maktubah, sesungguhnya dia adalah orang yang dulunya menghafal Quran lalu dia tinggalkan hafalannya, dan dia sengaja tidur dari sholat wajib, tidak mengerjakan sholat wajib. Ancaman siksa yang kedua bagi yang meninggalkan sholat, dan ini bagus disampaikan kepada anak-anak, yaitu di akhirat ketika diperintahkan untuk sujud, maka badannya tidak bisa sujud karena keras. Karena mengeras, tidak bisa membungkukkan untuk sujud. Setiap kali ingin sujud maka mengeras. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat 42-43. Allah berfirman, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, yang artinya pada hari itu betis disingkap. Ada yang mengatakan ini betis Allah, ada yang mengatakan betis manusia, dan mereka dipanggil untuk bersujud, mereka tidak kuasa. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, pandangan mereka tertunduk ke bawah, mereka diliputi rasa hina dan takut. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, mereka saat di dunia diperintahkan untuk sujud, untuk sholat, dalam keadaan mereka masih sehat, selamat, tetapi mereka tidak mau sholat. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya yang menyebabkan tidak bisa sujud karena setiap kali ingin menunduk maka kembali lagi, setiap kali ingin menunduk kembali lagi. Nah, ini bagus diceritakan kepada anak-anak sehingga mereka terngiang-ngiang kalau tidak sholat akan seperti itu. Yang jadi masalah kadang-kadang orang tuanya tidak mengkondisikan anak agar sholat. Contoh, orang tua yang suka keluar
rumah, entah itu untuk makan, ya, maka saat sholat usahakan untuk memperhatikan waktu sholat, jangan meremehkan. Ya, saya ingat sekali, kalau kita memperhatikan waktu sholat, sengaja kita lagi nyetir mobil asar nih, itu akan didengar tuh oleh anak-anak kita yang berumur 4, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kemudian mereka memperhatikan sikap kita. Kalau awalnya kita memperhatikan sholat, maka nanti kedepannya mungkin kita lalai, entah itu kita ingin sholat di rumah atau yang semisalnya, maka mereka akan mengingatkan, abah nggak sholat bah. Mereka akan mengingatkan, karena mereka terbiasa dengan kondisi itu. Apalagi kadang-kadang orang tua yang suka keluar makan di luar, dan di hadapannya ada waktu-waktu sholat, seperti maghrib, keluar sebelum maghrib jam 5 sore misalkan, di hadapannya ada maghrib, ada isya. Maka ini harus benar-benar orang tua mengkondisikan agar dia bisa menjadi pemimpin keluarga yang dianggap oleh anak memperhatikan perihal sholat. Jangan sampai tidak memperhatikannya. Kemudian juga ancaman yang ketiga, yaitu masuk ke dalam neraka sakar. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddathir ayat 39-44, yaitu ketika para penghuni surga yang kanan saling bertanya, kemudian mereka bertanya kepada penghuni neraka, illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun, kecuali golongan kanan berada di dalam surga, mereka saling bertanya anil mujrimin, tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Subhanallah ya. Salah satu nikmat surga itu orang-orang di surga, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah SWT. Orang-orang di surga nanti mereka, salah satu pembicaraan mereka adalah, ini orang yang berdosa gimana ya? Orang yang berdosa gimana mereka? Kemudian penghuni surga mengatakan kepada orang-orang yang berdosa, ma salakakum fi saqar, mengapa kalian masuk ke dalam neraka saqar? Kemudian para penghuni neraka saqar mengatakan, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin, kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan tidak memberi makan kepada orang miskin. Maka ingatkan kepada mereka, salah satu ancaman yang tidak sholat masuk neraka sakar. Kemudian abahnya ditanya, neraka sakar itu apa? Kada tahu juga apa ya? Nah ini salahnya abahnya udah belajar, ya. Maka harus belajar makanya. Dan saya ingatkan para ikhwan yang dirahmati Allah, terutama yang saya melihat di Masjid Al-Amin kajian-kajian rutin, ya. Kajian-kajian ada yang rutin, maka duduklah. Karena saya kemarin baca perkataan menarik sekali, subhanallah. Perkataan Imam Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan, ad-dunya asyaddu minas sihr. Dunia itu lebih dahsyat keburukannya dibandingkan sihir. Dunia lebih dahsyat keburukannya dibandingkan sihir. As-sihru yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, sihir hanya memisahkan antara suami dengan istrinya. Wad dunya tufarriqu bainal 'abdi wa rabbih. Sedangkan dunia memisahkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dunia kadang-kadang kita kejar. Gak ada waktu untuk baca Quran, gak ada waktu untuk sholat malam, gak ada waktu untuk sholat malam 1 rakaat, gak ada waktu untuk menimba ilmu agama.
satu pekan sekali, cuma antara maghrib dan isya. Ya, menimba ilmu agama. Karena terutama kita laki-laki, di bawah kita ada orang-orang yang merupakan tanggung jawab kita. Dan tidak ada alasan saya bukan anak pesantren, Ustaz. Enggak ada alasan. Apalagi di zaman sekarang yang tersedia begitu banyak fasilitas, sarana prasarana untuk menimba ilmu agama. Maka saya nasihatkan, ya, menimba ilmu agama lah. Luangkan waktu untuk timba ilmu agama. Nah, saqar disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mudaththir ayat 27-28, wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatul lil bashar. Tahukah engkau apa itu neraka saqar? Saqar itu adalah tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Maksudnya semua dari tubuh yang dimasukkan ke dalam neraka saqar akan dibakar, akan dilumat semuanya, kulitnya, dagingnya, tulangnya, ususnya, semuanya. La tubqi wa la tadar. Tidak menyisakan dan tidak meninggalkan apa-apa. Lawahatul lil bashar, pembakar kulit manusia. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, siksa bagi orang yang meninggalkan sholat adalah dimasukkan ke dalam neraka ghai. Sebagaimana disebutkan tadi dalam surat Maryam ayat 59. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, mengikuti hawa nafsu, mereka akan mendapati siksa ghai. Apa itu ghai? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Abu Iyad rahimahullah, wadin fi jahannam min qayh wa dam. Ghai adalah jurang dalam neraka jahannam yang terbuat dari atau yang terisi dari nanah dan darah. Nah, jelaskan kepada anak-anak kita itu sehingga mereka takut untuk meninggalkan sholat. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah mendapatkan neraka wail. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maun, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yang lalai tentang sholatnya. Lalai tentang sholatnya minimal ada 5. Tidak sholat sama sekali, sholat di luar waktu, sholat di akhir waktu tanpa sebab syar'i, kemudian sholat tidak tumakninah, sholat tidak khusyuk, lalai akan sholatnya. Apa itu wail? Kalau kita buka tafsiran wail, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, wail adalah wadin fi jahannam law suyirat ma'ahul jibal lama'at. Dia lembah, jurang dalam neraka jahannam. Kalau gunung dimasukkan, gunungnya meleleh. Gunung itu terbuat dari apa, Pak? Batu-batuan. Gunung dimasukkan meleleh. Batu adalah bahan yang paling kokoh. The rock itu bahan yang paling kuat, mengalahkan baja, besi. Bahan yang paling kuat itu adalah batu. Tapi saking panasnya wail, batu dimasukkan, batunya meleleh. Nah, ini cerita kita bisa ceritakan kepada anak-anak kita, mereka akan senang dengan cerita tersebut dan akan tertanam dalam hati mereka, saya tidak boleh tidak sholat. Nah, baik. Sesudah itu, jadi yang pertama tadi apa? Pengertian sholat. Yang kedua, kedudukan sholat. Yang ketiga, hukum sholat. Yang keempat, hukum meninggalkan sholat. Yang kelima, siksa bagi yang meninggalkan sholat. 5 poin. Baru setelah itu kita jelaskan tentang perihal sholatnya. Nah, penulis di sini menyebutkan
tentang perihal sholatnya. Beliau mengatakan, perhatikan, kata penulis, wa iqamis shalah ada'uha bi arkaniha wa wajibatiha wal khusyu' fiha. Menunaikan sholat dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan khusyuk di dalamnya. Oleh sebab itulah pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan apa itu rukun, apa itu wajib sholat, apa itu kesunahan sholat. Apa bedanya rukun sholat dengan kewajiban sholat, ya? Dan apa bedanya dengan sunnah-sunnah sholat? Saya ingin bertanya, siapa yang sudah kenal dakwah ini puluhan tahun? Saya kenal dakwah ini dari mulai 2001. Berarti sekarang 20 tahun lebih, 21 tahun lebih. Ada yang lebih dari saya? Angkat tangan. Yang kenal dakwah sunnah ini. Kada ulun mintai duit kada. Hah? Ulun hanya ingin bertanya, sudahkah belajar sholat sedemikian ini? Dari awal yang sudah saya sebutkan tadi. Ditambah sekarang kita akan membicarakan tentang apa itu rukun sholat, apa itu kewajiban sholat, apa itu kesunahan sholat. Kalau belum, berarti belum berhijrah bauntungai. Berarti selama ini kita belum benar-benar belajar tentang keislaman kita. Ya, ini nasihat. Makanya saya ucapkan pada pertemuan yang sebelumnya, silahkan cek ya. Ini video ini apa namanya? Saya upload di akun YouTube saya. Cari saja Kiat Mendidik Anak. Kiat Sukses Mendidik Anak. Al-Amin, Masjid Al-Amin. Karena saya ingin mungkin kalau mati bisa jadi amal jariah yang bisa diambil manfaatnya. Saya sebutkan pada pertemuan bulan yang lalu. Lihat kapasitas diri kita. Kalau seandainya kita hanya sebatas sebagai suami dan kepala bapak, maka cukup kita belajar rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Cukup. Tapi belajarnya yang sistematis, mendasar, dan detil. Tidak perlu kita seperti anak-anak pesantren yang sangat harus pakai matan dan semisal. Tidak. Nah ini salah satu ladang medan kita untuk bisa belajar agama Islam. Makanya saya nasihatkan, jangan pernah seseorang terlena dengan dunia akhirnya melalaikan mencari ilmu agama. Padahal ilmu agama lebih kita perlukan dibandingkan harta dunia. Harta dunia untuk makan 3 kali sehari selesai. Tetapi ilmu agama untuk setiap detik dari kehidupan kita. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin sebutkan tentang apa itu rukun salat. Ya. Perhatikan baik-baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa para Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu kalau ngajarin sholat itu dengan praktek. Maka begitulah nanti anak-anak kita ajari dengan praktek. Tapi akan lebih baik dulu kita ajari rukun sholat, kemudian kewajiban sholat, kemudian kesunahan sholat. Ya, rukun sholat adalah sesuatu yang tidak boleh gugur, baik karena tidak tahu atau karena lupa atau bahkan karena sengaja. Sesuatu yang tidak boleh gugur, baik karena tidak tahu atau karena lupa atau karena sengaja. Artinya wajib dikerjakan, nggak ada alasan ini. Misalkan saya beri contoh,
rukun sholat diantaranya membaca Al-Fatihah. Dia kelupaan baca Al-Fatihah karena habis disariki bini misalnya, hendak berpoligami kerja jadi sarikinya lupa baca Al-Fatihah, ya, maka ini berarti harus dibaca. Ingatnya kapan? Ingatnya pas ruku, maka rukunya tadi tidak sah, harus dia ulang. Nah, cara mengulangnya nanti saya jelaskan. Yang jelas rukun itu adalah sesuatu yang tidak boleh gugur, baik karena tidak tahu, karena lupa, atau bahkan karena sengaja. Ini adalah rukun sholat. Adapun kewajiban sholat adalah sesuatu yang jika ditinggalkan dengan sengaja batal sholat. Sesuatu yang jika ditinggalkan dengan sengaja batal sholat. Dan jika karena lupa atau karena tidak tahu tidak mengapa, tetapi ditambal dengan sujud sahwi. Nah, itu bedanya antara rukun dengan kewajiban. Kewajiban adalah jika ditinggalkan dengan sengaja batal sholatnya, dan jika ditinggalkan karena lupa atau karena tidak tahu tidak mengapa sholatnya, tetapi ditambal dengan apa? Sujud sahwi. Itu adalah kewajiban sholat. Kesunahan sholat adalah sesuatu yang tidak membatalkan sholat jika ditinggalkan dengan sengaja atau karena lupa. Dia tinggalkan sengaja atau dia tinggalkan karena lupa, tidak batal sholatnya. Kenapa? Karena dia hanya sekedar kesunahan sholat. Karena dia hanya sekedar kesunahan sholat. Baik. Rukun sholat ada 14. Yang tadi, kalau seandainya ditinggalkan dengan sengaja atau ditinggalkan karena lupa atau karena tidak tahu, maka batal sholatnya. Tidak boleh gugur ini rukun ini. Ya, kalau ada orang lupa ruku misalkan, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, baca surat, langsung sujud, maka sholatnya tidak dianggap. Sholatnya tidak dianggap. Kenapa? Karena kelupaan rukun. Ya, rukun tidak gugur dengan kelupaan, ketidaktahuan, apalagi kesengajaan. Dan apabila dia ketinggalan rukun, tidak sah sholatnya. Kewajiban adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan dengan sengaja batal sholatnya. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa, karena ketidaktahuan, maka sah sholatnya, tetapi ditambal dengan apa? Sujud sahwi. Sedangkan kesunahan adalah sesuatu yang jika ditinggalkan dengan sengaja atau karena lupa tidak membatalkan sholat. Baik, rukun sholat 14. Yang pertama, berdiri di dalam sholat fardu jika mampu. Berdiri di dalam sholat fardu dalam keadaan mampu. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin." Berdirilah kalian untuk Allah dalam beribadah kepadanya. Di situ sebutkan kata berdiri. Berdiri dalam sholat fardu dalam keadaan mampu.
Tapi Ustaz, kalau dalam nggak mampu, ya nggak apa-apa. Gugur kewajibannya karena tidak mampu. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Ini rukun salat. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Idza qumta ila shalah fakabbir. Jika kamu mendirikan salat maka bertakbirlah. Yang tidak bertakbiratul ihram tidak sah salatnya. Lihat ya, ucapan yang kita permasalahan rukun itu takbirnya, bukan ngangkat tangannya. Ya, yang jadi masalah kalau ada orang masuk salat dia takbir tapi kadang mengangkat tangan, maka sah salat. Tidak mengangkat tangan ketinggalan sunnah, ditambal dengan sujud. Ingat ya, takbiratul ihram bukan permasalahan ngangkat tangan, tetapi ucapan apa? Allahu Akbar. Dalilnya diantaranya tadi yang sudah saya sebutkan dan juga hadis riwayat Imam Abu Daud. Miftahus salati at-tuhur wa tahrimu at-takbir. Kunci salat adalah bersuci. Kalau sudah bersuci baru bisa masuk ke dalam salat. Dan keharamannya adalah takbir. Artinya tidak boleh mengerjakan gerakan dan ucapan selain salat, diharamkan gerakan dan ucapan selain salat setelah bertakbiratul ihram. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, ruku. Ini rukun salat. Yang tidak ruku tidak sah salatnya. Baik karena lupa, baik karena tidak tahu, apalagi dengan sengaja, tidak sah salatnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang beriman, rukuklah. Di situ perintah, dan sujudlah. Dan kemudian Rasulullah SAW juga pernah mengajari sahabat yang kurang bagus salatnya, tsummarka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai tumakninah dalam rukuk. Yang kelima adalah bangun dari ruku dan beriktidal dalam keadaan berdiri. Bangun dari ruku. Setelah ruku yang merupakan rukun, bangun dari ruku dan iktidal. Ini adalah rukun salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Tsummarfa' hatta ta'dila qa'iman." Kemudian bangunlah dari ruku sampai engkau tegak berdiri. Yang keenam, sujud di atas 7 anggota tubuh. Dahi plus hidung, itu 1. Ya. Ustaz, hidung ulun ya ngalih disampukakan lawan lantai ya, Pak. Ya, maka ini kita berbicara yang normal ya. Yang normal. Yang tidak sampai ya sudah. Hendak diapain lagi? Ya, hidung dahi plus hidung. Kemudian kedua telapak tangan 3 sudah. Kemudian kedua lutut 5. Kemudian jari jemari kaki 7. Dalilnya sama tadi, surat Al-Hajj ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Alal jabhah, di atas dahi, wa asyara biyadihi ila anfi, dan beliau memberikan isyarat ke hidungnya. Wal yadain, 2 tangan, wa rukbatain, 2 lutut, wa atrafil qadamain,
warukbatain, dua lutut, dan jari jemari kedua telapak kaki. Yang ketujuh, bangun dari sujud. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian bangunlah dari sujud sampai engkau tenang dalam duduk. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Ini rukun salat. Duduk di antara dua sujud. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hatta tatma'inna jalisan." Sampai engkau tumakninah dalam keadaan duduk. Yang kesembilan, tumakninah. Tumakninah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengajari sahabat yang kurang bagus salatnya dan sering mengatakan hatta tatma'inna, sampai engkau tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, di antaranya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Beliau mengatakan as-sukun biqadri dzikril wajib, falau lam yaskun lam yatma'in. Artinya tumakninah adalah diam selama zikir yang wajib. Diam selama zikir yang wajib saat mengerjakan rukun sholat. Diam selama zikir yang wajib saat mengerjakan rukun sholat. Jika tidak diam, maka tidak dinamakan tumakninah. Yang ke-10, tasyahud akhir. Yang ke-10, tasyahud akhir, ya, yaitu mengucapkan at-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi, dan seterusnya. Yang ke-11 adalah duduk untuk tasyahud akhir. Kalau tadi tasyahudnya, sekarang duduknya, itu rukun. Bedakan antara dua itu. Ya. Tadi tasyahud akhirnya, yaitu ucapan bacaan tasyahudnya. Kemudian yang ke-11 adalah duduk untuk tasyahud akhir. Yang ke-12 adalah bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis dari Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana bersolawat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad." Ucapkanlah. Di situ perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, dan seterusnya. Kemudian yang ke-13 yaitu tertib di antara rukun-rukun salat, dari mulai takbiratul ihram, kemudian ruku, bangun dari ruku, kemudian sujud, bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, dan seterusnya. Itu namanya tertib sesuai dengan urutan rukun salat. Yang ke-14 adalah mengucapkan dua kalimat, mengucapkan salam, ya. Baik, kita lanjut sedikit ya, baru pertanyaan. Kemudian yang kedua, kewajiban sholat. Kewajiban sholat ada 8. Apa tadi wajib tadi? Apabila ditinggalkan dengan sengaja, batal. Dan jika lupa atau karena tidak tahu, maka tetap sah, tapi ditambal dengan sujud sahwi. Itu batal. Itu kewajiban. Bedakan dengan rukun ya. Bedakan dengan rukun. Taib. Dan ini indah sekali kalau bapak-bapak sudah nulis, kemudian ajarkan kepada anaknya langsung sebagai murojaah yang sudah dipelajari tadi. Jadi ingat ya. Yang kedua adalah kewajiban salat. Yang pertama, seluruh takbir di dalam salat kecuali takbiratul ihram. Kenapa? Karena takbiratul ihram apa hukumnya? Rukun. Seluruh takbir selain takbiratul ihram ini hukumnya wajib. Jika ditinggalkan dengan sengaja, batal. Jika ditinggalkan karena lupa atau karena ketidaktahuan, maka sah sholatnya, tapi wajib ditambal dengan sujud sahwi.
Dalilnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, fa idza kabbara fakabbiru." Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Baik. Yang kedua, ucapan subhana rabbiyal azim di saat ruku. Ini hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib. Dan ucapan-ucapan ruku banyak macamnya. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Wa ammar ruku'u fa'azzimu fihi Rabb." Adapun ruku' maka agungkanlah di dalam ruku' Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ucapan sami'allahu liman hamidah bagi imam atau yang salat sendirian. Sami'allahu liman hamidah. Ini hukumnya wajib bagi imam dan yang salat sendirian. Bagi makmum gimana Ustaz? Ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tetap disyariatkan, ada yang mengatakan tidak mengucapkan, tetapi cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd. Baik. Yang keempat, ucapan Rabbana walakal hamdu. Ya. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd." Jika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Yang kelima, ucapan subhana rabbiyal a'la di dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la di dalam sujud. Yang keenam, ucapan rabbighfirli di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ya. Ada 7 itu bacaan Rabbighfirli. Ini hukumnya wajib. Jika ditinggalkan dengan sengaja batal salatnya. Jika kelupaan atau tidak tahu maka sah salatnya tapi dibayar dengan sujud sahwi. Yang ketujuh adalah tasyahud awal. Tasyahud awal. Kalau salatnya 3 rakaat seperti maghrib atau 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya, maka tasyahud awal adalah kewajiban salat. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu duduk untuk tasyahud awal. Duduknya untuk tasyahud awal itu termasuk daripada kewajiban salat. Jika ditinggalkan dengan sengaja, batal salatnya. Jika dilupa atau terlupakan atau tidak tahu, maka dibayar dengan sujud sahwi. Adapun kesunahan-kesunahan sholat selain itu, kalau kita runut ada sekitar 39 atau 37 lebih tepatnya kesunahan-kesunahan sholat selain yang rukun dan wajib tadi. Seperti apa coba? Ya, kita sebutkan 5 saja misalkan. Seperti apa? Ngangkat tangan sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu kesunahan. Ya. Kemudian melihat ke tempat sujud saat sholat, itu kesunahan. Membaca doa istiftah, membaca ta'awudz sebelum membaca al-fatihah, membaca bismillah, mengucapkan amin, membaca surat setelah al-fatihah, itu kesunahan. Ya. Kemudian menjaharkan sholat di dalam sholat-sholat yang jahar. Apa arti jahar? Mengeraskan. Ya. Kemudian melirihkan suara di dalam sholat-sholat yang lirih. Ulun pernah tuh di pesantren. Mungkin lagi keuyuhan ya, baru datang safar, habis itu langsung rapat, habis itu jadi imam zuhur. Allahu Akbar, baca istiftah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, langsung diam. Ya. Tapi kalau diteruskan sah nggak salatnya? Hah? Sah, karena melirihkan suara di sholat yang lirih itu kesunahan.
melirihkan suara di sholat yang lirih itu kesunahan, dan masih banyak yang lain-lainnya ya. Nah, cukup kiranya itu yang bisa saya sampaikan, dan itu sudah mencukupi, itu kadar yang sudah mencukupi Anda mengajarkan kepada anak-anak Anda tentang sholat. Tapi ada satu lagi yang harus kita jangan lupakan, yaitu perihal bertoharoh, bersuci. Karena apabila sudah menjelaskan sholat, maka semestinya juga menjelaskan tentang bersuci ya. Dan itu dimulai dari mulai kapan? Dari mulai anak pra-mumayyiz tadi, umur 5 tahun, umur 6 tahun, tata cara beristinja dari kencing, tata cara beristinja dari buang air besar yang benar bagaimana, tata cara membersihkan darah haid kalau perempuan, dan seterusnya ya. Jadi tugas orang tua banyak, bukan hanya sekedar nih makan, nih duit, nih baju, nih sekolah, bukan. Bahkan kalau itu kurang tetapi yang agamanya lebih, itu sudah mencukupi ya. Maka wajib menuntut ilmu agama. Dan saya sudah bertekad di dalam hati saya, di Masjid Al-Amin saya akan benar-benar pelan-pelan kita belajar bersama, sehingga Bapak Ibu benar-benar tahu bagaimana cara mengajari anak ya. Dari mulai rukun Islam, nanti membicarakan rukun iman, apa saja kadar-kadar yang wajib dari pembicaraan rukun iman, kemudian baru ihsan. Allahu a'lam. Bagaimana hukum dengan memberi nama anak kedua sama dengan anak pertama jika anak pertamanya meninggal? Jawabannya adalah boleh saja, tidak mengapa ya, hukumnya boleh saja, tidak ada larangan. Wallahu a'lam. Saran, apakah bisa diselingi kajian tematik jika Ustadz datang ke Samarinda sehingga penuntut ilmu tidak jenuh dengan kajian kitab? Iya, memang kadang-kadang perlu kajian tematik ya. Nanti kita lihat kajian tematik. Tetapi kajian tematik itu hanya sekedar penyemangat ya. Dan kajian tematik semestinya harus tema-tema yang penting, yang mendasar ya, bukan tema-tema yang tidak terlalu penting ya. Seperti misalkan tema-tema, kadang-kadang tematik memang mengajak orang untuk tertarik gitu, apalagi dikasih judul yang menarik, aku cinta kamu, kamu cinta dia. Nah, itu datang banyak tuh sudah datang ya. Insya Allah nanti diatur sama bagian dakwah. Di beberapa masjid shaf jamaah sangat renggang. Seberapa jarak boleh renggang dan apa sanksinya? Apakah anak yang belum disunat atau belum mumayyiz boleh berada di shaf tengah orang yang sudah baligh? Dikatakan seberapa boleh renggangnya, maka jawabannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tad'u furujatin li syaitan. Jangan tinggalkan kekosongan untuk syaitan. Jadi tidak ada batasan jarak berapa senti, berapa meter, tapi jangan tinggalkan kekosongan untuk syaitan. Tapi dalam permasalahan ini kita wajib mendidik umat Islam. Jangan sampai juga menjadi kegaduhan gara-gara ingin shafnya tidak kosong, maka babi rangkang sidin. Kalian paham lah babi rangkang. Babi rangkang. Jadi kakinya tuh gitu. Ya. Jadi ada orang kadang-kadang dia terlalu, misalkan di sini imam, kirinya ini imam, di sana dia kan ke sini. Lalu yang di sini tidak mau diajak untuk ke sini. Akhirnya babi rangkang. Ya. Ini tidak benar. Ya, kalau seandainya tidak mau, sudah kita sholat seperti biasa, tetapi kita ajak. Ya. Kemudian juga jangan terlalu sempit sehingga menjajak. Yang dijajak kai-kai
Biar nih, ya. Itu jadi problem dakwah nanti. Nah, adapun masalah anak yang belum disunat, maka tidak mengapa dia di tengah antara orang yang sudah baligh. Tidak mengapa. Yang paling utama adalah ketika kita bawa anak di dalam sholat, maka konsekuensi orang tua untuk menjaganya. Konsekuensi orang tua untuk menjaganya. Ya. Ada hadis yang lemah, jannibu sibyanakum masajidakum. Jauhkanlah anak-anak kecil kalian dari masjid-masjid kalian. Ini hadisnya lemah, tidak benar. Tapi boleh kita bawa anak asalkan anak kita tidak mengganggu sholat. Kalau dikira anak kita itu mengganggu orang sholat, satu masjid diganggu sama dia, maka jangan dulu dibawa ke masjid. Jangan dulu dibawa ke masjid. Ya. Ini kadang-kadang ada anak yang belum paham dia, dan orang tuanya punya niatan baik, ingin mengenalkan kepada anak masjid, ya, tetapi dia belum paham, maka jangan dibawa dulu. Harus dikenalkan masjid adalah rumah Allah, tempat orang sholat, tidak boleh berkeliaran, terutama saat sholat, tidak boleh ribut. Dikenalkan dulu, ya. Sebagian orang tua kadang punya hamasah, punya semangat untuk memperbaiki keadaan keluarganya. Orang tua menganggap dirinya mengenal dakwah sunnah terlambat, maka saya tidak boleh anak saya juga terlambat. Dia mulai kenalkan dengan masjid, dia mulai kenalkan, tapi terlalu berlebihan terkadang. Anaknya belum mumayyiz, belum mengetahui yang mana yang sedang sholat, yang tidak sholat, maka tetap dibawa. Akhirnya mengacaukan kepada jamaah yang lain. Ini tidak benar. Yang membawa anak wajib bertanggung jawab. Jangan sampai dia mengacaukan jamaah orang sholat berjamaah di masjid. Sama dengan kasus misalkan ada anak kecil baru bayi beberapa hari, beberapa pekan gitu, ya. Karena dia perempuan sudah dijilbabi, pakai jilbab, bahkan dicadari, masih habang awaknya, ya. Karena pas Tuhan dibiarkan. Nah, ini apa manfaatnya? Ya, ini keliru seperti ini. Saya dulu ingat di Arab Saudi, dan ini bukan ukuran ya, akan tetapi saya ingin cerita saja. Kalau hari Idul Adha, Idul Fitri, mereka bawa anak-anak mereka. Bahkan anak-anaknya sudah, kadang ada yang umur 5 tahun, kan sudah besar-besar tuh. Umur 5 tahun, 6 tahun, belum pakai jilbab. Umur 5 tahun, 6 tahun belum pakai jilbab. Dan kalau sudah keluar hari raya kan mereka bajunya baju yang bagus gitu, belum pakai jilbab. Kita pahami karena memang dia belum baligh. Artinya biarkan dia dalam keadaan yang memang sudah diwajibkan, baru dia wajib berjilbab. Ini kadang-kadang masih kecil sudah dijilbabin, humap sidin, ya, humap. Ini tidak benar. Bagaimana cara mendidik anak yang telah mengenal dunia maya dan mengenal handphone? Ini memang kalau ditanya cara mendidik adalah jauhkan anak kita dari handphone dan dunia internet. Anak kecil yang belum mumayyiz, umur 7 tahun, atau yang sudah umur 6 tahun ke bawah, atau yang sudah mumayyiz, umur SD. Bahkan saya melihat umur SD, SMP, SMA belum perlu dia. Kenapa? Karena dia masih labil. Dia masih labil menggunakan hal tersebut. Ya. Ada entah saya sudah jelaskan di sini atau belum. Ada istilah di kalangan anak muda yang disebut dengan RL, real life. Real life. Real life itu kehidupan asli dia. Anak-anak muda kehidupan aslinya ketika dia keluar rumah berjilbab.
Tetapi ada kehidupan alternatif. Anak muda biasa menyebutnya dengan kehidupan alter. Searching saja di internet, kehidupan alter. Ini biasa ada di dunia maya, di Twitter. Alter, saya juga diberitahu. Apa alternya? Kehidupan alternya, kehidupan alternatifnya, yaitu dia jual diri melalui dunia maya. Buka payudaranya di hadapan orang, kemudian joget pantatnya di hadapan orang demi cuan. Ini gara-gara handphone. Memang media sosial, dunia internet, dia bagaikan pedang bermata dua. Tetapi untuk, saya katakan ya, yang pra mumayyiz sebelum 7 tahun, bahkan yang SD, SMP, SMA, maka jika memang tidak terlalu perlu untuk memegang, maka tidak diperlukan untuk memegang hal tersebut. Ya. Jadi solusinya adalah tidak diberikan itu. Biarkan dia bermain. Untuk anak-anak yang 6 tahun ke bawah, biarkan dia berkreatif. Untuk anak-anak yang SD, SMP, SMA, masih banyak yang bisa dia lakukan. Kenalkan dia dengan membaca buku. Ya, saya berbicara seperti ini, mudah-mudahan di keluarga saya juga mengerjakan itu. Alhamdulillah, tidak ada dari anak-anak saya yang memiliki handphone pribadi, apalagi memiliki akun media sosial sampai sekarang. Umur mereka sekarang paling besar umur 14 tahun. Bahkan anak saya umur 14 tahun itu tidak tahu bagaimana cara menggunakan handphone. Dan kita lebih tenang. Waktu liburan kemarin, dia kan pesantren, liburan dia mengerjakan tugas pesantrennya, murojaah, membaca buku. Ya. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa dia kerjakan selain dia memegang handphone. Sangat-sangat buruk kalau seandainya kita biarkan anak-anak kita dengan internetnya. Ada sebagian ustadz yang berpendapat bisa kita arahkan. Seberapa kuat Anda mengarahkan? Seberapa kuat Anda bisa menjaga? Apalagi ya, kasusnya begini. Anak punya handphone pribadi, internet unlimited tanpa batas, dia punya kamar pribadi, kamar mandi di dalam kamar, kalau mau makan tinggal pesan online, sudah. Dia punya dunianya sendiri. Dan kita tidak menutup mata, banyak faedah di dalamnya, tetapi mudaratnya mungkin lebih banyak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka solusinya, cara mendidiknya adalah hentikan. Kasih dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Baca buku, menghafal Quran, menghafal hadis. Memang akan terasa aneh dan asing, tetapi lebih baik kita seperti itu dibandingkan kelak di hari kiamat sulit berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala karena akan kena hisab. Itu saja kadang-kadang masih kecolongan. Waktu anak saya masih SD, dia tidak kenal apa yang ada di internet. Pulang-pulang dari rumah, dari sekolah, joget. Sebentar, ini dapat dari mana nih? Ya, dapat dari kawan, Pak. Melihat apa? Melihat handphone. Nggak boleh. Itu buruk. Langsung dikenalkan bahwa itu perbuatan buruk. Terkenang dia bahwa ini perbuatan tidak baik. Ya, demikian Allah. Apakah boleh seseorang menghadiri acara pernikahan dan ikut membantu terlibat dalam acara pernikahan yang mana wanita calon pengantin ini sedang hamil di luar nikah? Maka jawabannya ini syubhat. Karena hamil di luar nikah kemudian dinikahkan dalam keadaan hamil, maka hukumnya adalah haram. Menurut pendapat yang lebih kuat. Kalau saya katakan menurut pendapat yang lebih kuat, berarti terjadi khilaf di antara para ulama.
ya, hukumnya adalah haram. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tuta' hamil. Wanita yang hamil tidak boleh dinikahi. Cuma nanti ada pendapat yang membolehkan kalau seandainya si wanita ini hamil hanya dari laki-laki itu, tidak pernah bergaul kecuali dengan laki-laki ini, maka nanti kalaupun jadi nikah juga, maka nikahnya disebut nikah syubhat dan anaknya itu boleh dinasabkan kepada bapaknya. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah tetap tidak diperbolehkan karena hadis tadi. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana Ustaz, boleh nggak menolong? Maka kita katakan perkaranya syubhat, ya, karena tidak boleh seseorang, al-wasailu laha hukmul maqasid, sarana hukumnya sama seperti hukum tujuan. Seluruh tujuan yang haram, maka sarana yang menghantarkan kepada tujuan tersebut juga haram. Contoh misalkan minum khamr haram, kemudian ekspedisi yang mengantarkan khamr juga haram, ya, itu contoh seperti itu. Maka lebih baik dijauhi. Dulu pernah jadi preman di keluarga, kada betakun ulun. Sekarang anak-anak sudah pada besar. Oh, maksudnya tukang pukul di anak-anak. Sekarang anak-anak sudah pada besar. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan di masa lalu? Minta maaf terhadap anak-anak. Dan ajari anak-anak bahwa perbuatan abah, perbuatan mama salah. Ajari anak-anak. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika seorang wanita dewasa, seorang ibu atau istri melakukan sholat tidak tepat pada waktunya? Apa sebabnya melakukan sholat tidak tepat pada waktunya? Kalau seandainya sengaja dan tidak ada alasan syar'i, seperti dia tidak pikun, dia tidak sakit, dia tidak istihadah, dia tidak safar, maka pada saat itu tidak diperbolehkan dan haram hukumnya. Dan ini seperti orang-orang munafik yang melalaikan sholat. Rasulullah SAW bersabda, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik. Yarqubu syams. Ketika azan asar dia nunggu matahari sampai mau terbenam, baru dia wudu dengan cepat, kemudian dia sholat. La yadhkurunallaha illa qalil. Sholat dengan cepat seperti burung mematuk makanannya, tidak menyebut nama Allah dalam sholatnya kecuali sedikit saja. Baik, sudah jam 9. Kasihan bapak-bapak, ibu-ibu, terutama anak-anak. Mudah-mudahan kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.